Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikologi industri dan organisasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Jasmina Bila Maharani, nomor presensi 17, lalu Urmila Fahrunisa, presensi 26, lalu Wulan Dewi, presensi 27, dan Namira Asyafira Setiadi, presensi 30. Untuk presentasi kali ini, kami ditugaskan untuk mengambil judul psikologi konsumen. Baik, pengertiannya, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Urmila. Terima kasih. Teori perilaku konsumen yang pertama, teori insting. Teori insting ini dikemukakan oleh McDowell sebagai pelopor psikologi sosial. Menurut beliau, perilaku disebabkan oleh insting. Insting itu merupakan sebuah perilaku yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua, teori dorongan atau disebut juga dengan teori Hull. Teori dorongan ini bertolak dari pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme untuk berperilaku. Yang ketiga, teori insentif. Berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Yang di sini insentif ini sebagai reinforcement. Nah, yang kita tahu ini reinforcement itu biasanya berkaitan dengan pemberian hadiah dan hukuman. Yang keempat, teori atribusi. Teori ini bertolak dari sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku ini disebabkan oleh disposisi internal yang berupa motif, sikap, dan sebagainya, atau disposisi eksternal. Yang kelima, teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini, berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Yang keenam, teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material, nilai, sikap, dan kepercayaan, selera, ambisi, minat, dan kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wulan. Terima kasih. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu meliputi yang mempengaruhi yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimiliki oleh kultur, subkultur, dan kelas pembelinya. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen tersebut. Faktor ketiga yaitu pribadi. Ini juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti umur dan tahap dari hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen biasanya karena ada kebutuhan psikologis yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Namira. Motivasi konsumsi itu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan, mempertahankan loyalitas, efisien, dan efektivitas, lalu dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Baik, saya kembalikan kepada Nabila.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.